Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita tapi juga mengajak kita semuanya untuk berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dari hutan Bangka yang digerus tambang timah ilegal hingga ruang audiensi reformasi Polri yang memanas. Dari klarifikasi ijazah Jokowi yang tak pernah musnah sampai kebijakan Presiden Prabowo yang menolak anak sekolah dijadikan barisan penyambut. Dan kini Semeru kembali mengingatkan kita dengan lava panas yang justru jadi tontonan warga. 5 peristiwa berbeda pemirsa, satu benang merah yang sama. Bagaimana bangsa ini berhadapan dengan godaan kekuasaan, perilaku nekat dan rapuhnya kesadaran publik di tengah ujian demokrasi dan bencana. Pemirsa, hutan produksi di Bangka Tengah seluas 26.285 hektar ya. Kini menjadi saksi bisu bagaimana kerakusan manusia menggerus ruang hidup alam. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Panglima TNI Agus Subianto turun langsung ke lapangan untuk menertibkan tambang timah ilegal yang merajalela. Negara tidak boleh kalah ketika tambang-tambang liar ini bukan sekedar melanggar izin, tapi juga merampas masa depan ekologi dan menggerus potensi penerimaan negara hingga 12 triliun rupiah. Yang Anda lihat di layar kaca Anda nih pemirsa adalah upaya penertiban di mana tambang-tambang yang terlihat sepertinya resmi ternyata ini ilegal. Fenomena bukan sekedar soal lubang tambang di hutan. Rantai pasok timah ilegal dari Bangka Belitung menembus pasar global bercampur dengan timah legal menyelusup ke industri elektronik dunia. Di balik alat berat beroperasi tanpa izin, ada cukong bermodal besar mengendalikan bisnis gelap. Ini pos informasi yang kami dapatkan. Ironisnya, keuntungan segelintir orang berbanding lurus dengan kerugian negara dan penderitaan warga lokal yang kehilangan sumber penghidupan. Penertiban ini adalah momentum aparat negara bersatu dari Menhan, Panglima TNI hingga Jaksa Agung menunjukkan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada modal, namun lebih dari sekedar operasi. Ini adalah refleksi bagaimana kita menjaga hutan sebagai benteng terakhir, bukan ladang eksploitasi. Pemirsa, Bangka Belitung memiliki banyak potensi yang sangat luar biasa. Bukan hanya penghasil timah dunia, tapi juga cermin rapuhnya tata kelola sumber daya alam harus segera dievaluasi. Masa kita rela masa depan bangsa ditambang habis oleh tangan-tangan ilegal? Atau berani menegakkan kedaulatan hingga ke akar? Kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini. Pemirsa, di tengah budaya lama yang menjadikan anak sekolah sebagai ornamen penyambutan, pemirsa, ini juga menjadi kontroversi di mana untuk pejabat Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas hentikan. Ia menolak seremoni yang memaksa siswa berdiri berjam-jam di bawah terik matahari hanyalah demi menyambut kunjungan kerja saja. Kasihan anak-anak, biarkan mereka belajar di kelas, itu yang disampaikan Presiden Prabowo. Instruksi ini bukan sekedar instruksi basa-basi, tapi sudah dituangkan dalam surat edaran resmi Sekretaris Kabinet ke seluruh kepala daerah. Negara, kata Presiden ini, hadir untuk melindungi masa depan anak-anak, bukan menjadikan mereka simbol protokoler. Langkah ini mencerminkan, pemirsa, adanya pergeseran paradigma pendidikan sebagai prioritas utama. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan memang untuk jam belajar efektif siswa di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Kehadiran pejabat yang mengganggu ritme belajar ini malah memperburuk kualitas pendidikan, katanya semua untuk anak-anak Indonesia. Dengan menolak seremoni penyambutan, Prabowo menegaskan bahwa hak anak untuk belajar lebih penting daripada sekedar seremoni-seremoni kekuasaan. Komisi 10 juga mendukung kebijakan ini dan menilai tradisi lama yang seperti itu harus mulai ditinggalkan. Generasi muda yang harus dikedepankan. Narasi ini bukan sekedar protokol, ini adalah refleksi negara memandang anak-anak bukan hanya sebagai tukang sambut atau barisan penyambut, melainkan sebagai subjek utama pembangunan karena mereka tokoh utamanya, pemirsa.
Sumber daya manusia menjadi taruhan masa depan. Kebijakan ini adalah pesan tajam bahwa kekuasaan tidak boleh mengorbankan anak muda Indonesia. Saya titip, tadi saya mendarat dan perjalanan ke sini, terima kasih saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah. Saya terkesan tapi saya kasihan juga, mereka berdiri lama di panas. Sehingga saya minta Sekretaris Kabinet nanti tolong dibuat surat ke semua bupati, wali kota, kalau seandainya saya kunjungan kerja, mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing. Kalau mereka mau lihat bisa mungkin dari TV, dan kalau saya mau periksa, saya akan masuk ke ruang kelas saja. Daripada saya paham, dan memang kalau memang tidak terlalu panas atau tidak terlalu lama mereka menunggu, saya juga tidak ada masalah. Saya senang melihat mereka. Tiap kali saya lihat wajah-wajah rakyat, wajah-wajah anak-anak, itu saya juga tambah semangat, saya tambah muda karena energi dari mereka. Tapi saya kasihan kalau mereka tunggu lama di panas terik matahari, dan ini juga saya khawatir nanti bisa mengurangi waktu jam sekolah mereka. Ya, setuju ya dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Berikutnya pemirsa, isu pemusnahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, KPU Solo langsung membantah isu tersebut. Mereka menegaskan dokumen ijazah Joko Widodo masih tersimpan rapi sebagai bagian dari syarat pencalonan wali kota Solo tahun 2005 dan itu menjadi arsip penting negara. Narasi ini penting karena ijazah bukan sekedar lembar kertas, tapi legitimasi perjalanan politik seorang presiden. Ketika rumor liar beredar, KPU mengingatkan publik bahwa yang boleh dimusnahkan hanyalah buku agenda surat masuk, bukan dokumen fundamental seperti ijazah. Isu ijazah Jokowi bukan hal baru. Sejak Pilpres 2019 hingga sekarang, serangan politik berbasis dokumen arsip pendidikan selalu dipakai sebagai senjata delegitimasi. Padahal MK sudah menegaskan bahwa ijazah Jokowi sah, ijazah Jokowi terverifikasi. Fakta ini menunjukkan betapa rapuhnya ruang publik kita di mana hoax bisa dengan mudah menggerus kepercayaan. KPU Solo dengan klarifikasi tegas berusaha menutup celah manipulasi informasi yang berpotensi merusak integritas demokrasi. Pemirsa, narasi ini lebih dari sekedar bantahan administratif, tapi juga adalah refleksi politik identitas dan perang wacana yang menguji daya tahan demokrasi Indonesia. Ijazah Jokowi seperti seolah-olah jadi simbol bagaimana sebuah dokumen pribadi malah bisa dijadikan alat politik juga ternyata. Sekaligus ujian bagi lembaga negara menjaga kredibilitasnya. Apakah publik mau belajar dari fakta atau terus terjebak dalam pusaran isu yang sengaja dipelihara, melemahkan kepercayaan pada institusi negara? Kalian meluruskan ya, kemarin itu yang ditanya itu kan perihal permintaan dari pemohon itu untuk nomor dan tanggal surat agenda berkas masuk ya, untuk nomor dan surat agenda masuk. Nah itu kami juga belum, apakah yang dimaksud itu buku agenda seperti ini misalnya ya. Nah kami dalam menjawab itu secara administrasi untuk agenda surat masuk itu menurut jadwal retensi itu musnah seperti itu. Jadi bukan berkasnya pendaftaran Pak Joko Widodo itu kami musnahkan, bukan. Jadi itu kami dalam menjawab itu secara administratif itu sudah dapat dimusnahkan seperti itu. Ya, kalau itu tadi adalah klarifikasi publik dari KPU Solo, berikutnya adalah audiensi publik tim reformasi Polri yang digelar di Jakarta berubah jadi panggung yang menegangkan. Bagaimana tidak, Roy Suryo bersama dua rekannya memilih walk out setelah dilarang bicara karena berstatus tersangka kasus hukum. Ketua tim Jimli Asidiki menegaskan komisi tidak bisa berdialog dengan peserta yang sedang tersangkut perkara pidana. Momen yang bukan sekedar insiden melainkan simbol bagaimana reformasi kepolisian diuji oleh benturan kepentingan, status hukum, dan tuntutan transparansi. Ya, kita lihat ya, ketegangan mencerminkan paradoks demokrasi pemirsa. Ada Roy Suryo, Refli Harun, dan lain-lain di mana publik menuntut keterbukaan dan partisipasi. Integritas forum reformasi harus dijaga dari intervensi pihak yang sedang berurusan dengan hukum.
Data terbaru menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri masih rapuh dengan survei indikator politik mencatat hanya sekitar 60% masyarakat percaya pada institusi kepolisian. Walkout Roy Suryo mempertegas dilema apakah reformasi bisa berjalan tanpa mengorbankan prinsip hukum atau justru terjebak dalam tarik-menarik legitimasi. Narasi yang lebih dari sekedar drama audiensi tapi refleksi. Dari tadi refleksi terus kita ini tentang pertaruhan integritas kali ini. Institusi di tengah sorotan publik. Reformasi Polri bukan hanya soal merombak struktur tapi juga membangun kepercayaan yang selama ini terkikis oleh kasus-kasus besar. Ketika ruang dialog dipertanyakan, bangsa ini harusnya bisa lebih berani menegakkan standar hukum tanpa kompromi. Atau masih memberi ruang bagi simbol politik yang mencoba menunggangi momentum reformasi. Ruang publik harus dibuka. Di dalam ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar ya. Nah, karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke, maka kami sepakat untuk walk out ya. Jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat, berarti yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar, karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor. Pemirsa, di bawah jembatan Besuk Kobokan Lumajang, pemirsa, tumpukan lahar panas dari erupsi Semeru justru menjadi tontonan. Puluhan warga berkerumun mendekat ke jalur aliran sungai Leprak, seolah lupa bahwa bau belerang yang menyengat ini peringatan keras. Fenomena ini menyingkap perilaku nekat, rasa ingin tahu, mengalahkan naluri bertahan hidup. Di tengah bencana, Semeru bukan panggung hiburan, melainkan ancaman nyata yang bisa merenggut nyawa kapan saja. Seperti yang kita lihat ini pemirsa, ketika warga menjadikan lava sebagai atraksi, ini menjadi seolah ironi. Sejumlah pendaki masih terjebak di lereng gunung. Data Basarnas mencatat tim SAR harus evakuasi pendaki yang terperangkap jalur erupsi. Dengan resiko longsoran material panas dan labil, situasi ini menjadi paradoks. Di satu sisi warga menantang maut demi rasa penasarannya. Di satu sisi nyawa pendaki dipertaruhkan karena bencana datang tanpa kompromi. Semeru mengingatkan bahwa gunung bukan sekedar destinasi wisata, melainkan ruang hidup yang bisa berubah jadi pemakaman. Narasi perilaku nekat warga adalah refleksi tentang budaya kita menghadapi bencana. Alih-alih menjauh, sebagian memilih mendekat, menjadikan tragedi sebagai tontonan. Padahal Indonesia adalah negeri dengan gunung api paling aktif di dunia. Dan setiap erupsi adalah alarm keras tentang rapuhnya keselamatan. Masa kita terus menormalisasi sikap nekat di tengah bencana? Kita harus mulai berani menegakkan disiplin kolektif demi menyelamatkan nyawa. Semeru menuntut kesadaran, bukan sekedar rasa ingin tahu. Himbau kepada semua seluruh masyarakat jangan terlalu dekat ke aliran lahar Semeru, dikarenakan ini kan masih panas juga dan ini juga masih labil untuk dilalui. Semoga tidak ada korban akibat erupsi Semeru dan semoga penanganannya bisa berjalan dengan lancar ya. Semua kisah ini menegaskan satu hal, bahwa negara tidak boleh kalah, hukum tak boleh tunduk, keselamatan rakyat diutamakan dan tidak boleh dikorbankan. Dari tambang ilegal hingga ijazah presiden, dari ruang audiensi hingga ruang kelas, dari lereng gunung hingga jembatan lava, pertanyaan tajamnya sama, apakah kita berani menegakkan integritas dan akal sehat atau terus membiarkan tradisi lama hoax dan rasa ingin tahu menelan masa depan. Sejarah akan mencatat pilihan dari tangan kita, pemirsa. Sehat selalu untuk Anda. Yudi Handoyo pamit, sampai jumpa.